sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya, saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di Barreskrim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarap Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan POLC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MBIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita, karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Susanto sekarang lagi diperiksa KPK juga atas korupsi komput bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat gini Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ini tentang wakil presiden kita yang kerap kali menjadi bahan obrolan di berbagai lini, baik itu di pemerintahan, di masyarakat, dan kalangan mahasiswa, dan berbagai macam pertemuan-pertemuan politik yang lain. Gibran Rakabuming Raka ini selalu hot topic.
Namun yang menjadi dasar utama Gibran Rakabuming Raka selalu menjadi orang yang secara terus-menerus dibicarakan, ya. Ada yang makin ketar-ketir, ya. Kompas tayangkan berita bodong soal ijazah sarjana Gibran dari MDIS. MDIS konfirmasi Gibran berkuliah di Singapura, sabet gelar sarjana. Jadi ini suatu pertanda bahwasanya memainkan cara-cara politik yang kurang enak untuk didengar dan juga kurang enak untuk dilihat. Sangat setuju dengan netizen yang mengatakan Kompas ternak Mulyono. Setelah menyimak ulasan Bung Hersu, ya, semakin menambah keyakinan dan kuat dugaan bahwa berita yang disampaikan Kompas adalah berita bodong alias berita karangan belaka yang dipesan ataupun dibayar oleh orang-orang tertentu. Sehingga analisa ini termasuk patut diapresiasi. Analisa Bung Hersubeno kita yakin jadi mengerti uraian berita dari Kompas ini. Pengungkapan yang tepat dan benar, meskipun kebohongan berlari secepat kilat, tapi satu waktu kebenaran dapat mengalahkannya. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun akan datang, nanti kita lihat oleh Profesor Stetavi. Semangat terus Bung Hersu dalam memberi informasi yang akurat. Kita yang mendengar menjadi bertambah mengerti dengan kejadian-kejadian politik yang terjadi saat-saat ini. Media sosial maupun media televisi yang memberikan dan memberitakan Jokowi dan Gibran punya ijazah sudah pasti media bayaran. Artinya mereka mengatakan bahwa media-media yang secara terus-menerus menampilkan citra baik terhadap Jokowi dan juga Gibran itu salah satu ternak-ternaknya Mulyono yang dimana dapat diintervensi oleh golongan-golongan tertentu. Sebenarnya pada umumnya media-media besar seperti inilah yang semestinya netral dalam berbagai macam yang diterbitkan dalam suatu berita, baik itu dalam bentuk narasi ataupun video dan berbagai macam hal-hal yang lain. Mereka harus memberikan sikap yang netral sebagai media. Rakyat harusnya berani. Ingat, ini negara kita, bukan negara milik Mulyono sekeluarga. Mantap Mas Hersu, ini seperti puzzle, semakin lengkap, hampir sempurna. Kasus anak dan bapak bermasalah dalam ijazah kunci sukses NKRI, yaitu dengan mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran Rakabuming. Bagi masyarakat, inilah sebuah tombak utama dalam menyelamatkan NKRI tercinta ini. Dengan berbagai macam yang kita dengar dari orang-orangnya Mulyono ini, pastinya mereka selalu memberitakan suatu citra yang baik. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang memang menjadi prioritas utama bagi mereka. Gawat nih kalau media mainstream dan jurnalis sudah tidak independen macam Kompas bisa dimanfaatkan untuk merusak bangsa. Kompas harus dituntut pidana menyebarkan berita bohong. Jadi masyarakat menyampaikan hal ini sesuatu yang terbaik. Ya. Tetap fokus adili Jokowi dan geng Solo sumber masalah NKRI dan makzulkan Fufu Fafa secepatnya. Jika secara terus-menerus ini dibicarakan, artinya ada yang tidak benar dengan orang yang satu ini ataupun keluarga geng Solo. Mungkin kalau satu dan beberapa orang mungkin masih saja, tetapi ketika banyak orang yang secara terus-menerus ya membicarakan Gibran Rakabuming Raka dan juga orang-orang tertentu, pastinya
artinya bisa disampaikan bahwasanya Gibran dan serta Jokowi ada yang salah, sehingga masyarakat sangat bertolak belakang dengan hal itu. MDIS bukan university, tapi penyelenggara kelas jauh beberapa university melalui pola kerjasama. Saya lama di Batam tahu itu. Orang Batam juga ada yang ikut belajar di situ. Masih belum cukupkah untuk makzulkan Gibran? Negarawan dan kaum intelektual cuman diam saja. Harusnya pakar hukum mengajukan konfirmasi secara tertulis pada MDIS dan ditembuskan kepada Dignas, karena soal jual beli ijazah aspal lagi tren buat pejabat di Indonesia dan menurunkan semangat generasi muda untuk belajar dengan serius kalau ternyata bisa dibeli dan dipalsukan sebuah ijazah. Pembuktian yang begitu simpel dan sederhana soal asli atau tidak asli ijazah. Begitu ngejelemetnya, kalau asli tunjukkan aja, nggak perlu pakai mulut media yang dibayar. Ayo PKS, dorong koleganya bikin saja pansus ijazah. Kasus ini bukan lagi desas-desus, usut tuntas secara politis, biar terang. Keputusan politis dinantikan dalam waktu dekat. Keluarga itu riwayat pendidikan tidak jelas. Bangsa sebesar ini dengan didukung APBN lebih dari 300 triliun yang 90%-nya diperoleh dari uang rakyat untuk mengungkap kasus ijazah yang sepele saja nggak mampu. Kemana para penegak hukum negeri ini yang digaji oleh uang rakyat dari berbagai macam pajak yang begitu dinaikkan? Jangan biarkan amarah rakyat semakin membesar. Jangan salahkan kalau suatu saat rakyat mulai bergerak dengan naluri sendiri, karena untuk mendapat kepastian hukum di negeri ini sangat langka. Kenapa negara tidak mampu memaksa satu keluarga itu untuk menunjukkan ijazah yang dipersoalkan sebagai rakyat Indonesia, malah sibuk membangun narasi sendiri? Itulah yang terjadi. Rakyat sudah benar-benar muak dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Tadi sempat baca di Kompas dan kaget, ada penjelasan yang lebih berstandar jurnalistik dari Pak Roy Suryo dan podcast Hersubeno, poin yang lebih bertanggung jawab. Tentunya apa yang disampaikan dan dirilis oleh Hersubeno ini adalah sesuatu yang akurat, karena beliau juga salah satu jurnalis senior yang memang terkenal dan banyak orang yang mengakui hal itu. Kita tunggu keberanian Pak Presiden Prabowo Subianto, KPK, Jaksa Agung, dan TNI untuk adili Jokowi dan Gibran. Bahkan sekelas Kompas pun melacurkan diri demi menghidupi diri. Ini komentar-komentar yang begitu menarik ya. Yang diperkirakan ya, pembohong akan membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Jelas di situs resmi MDIS ya, Last News, berita konfirmasi kuliahnya Gibran di Singapura tak ada di sana. Terus siapa yang menulis berita hoax itu? Syarat utama masuk MDIS ya di Singapura adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, seperti lulusan SMA atau yang setara dengan kemampuan bahasa Inggris ya, dibuktikan melalui tes ya, bisa melalui 12 ataupun pelamaran juga harus melengkapi dokumen seperti ijazah, paspor, bukti keuangan, dan mungkin surat rekomendasi atau motivasi tergantung program studi yang dipilih. Pertama, persyaratan akademik ya. Calon mahasiswa harus memiliki ijazah atau kualifikasi pendidikan yang relevan dan setara dengan program yang diminati, seperti lulusan SMA ataupun setara untuk program diploma. Siapkan salinan ijazah dan transkrip akademik. Dokumen ini mungkin perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika tidak dalam bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris
Ya, ini kedua, kemampuan bahasa Inggris, sertifikat bahasa. Anda perlu menunjukkan bukti kemampuan bahasa Inggris biasanya dengan skor tes seperti mengikuti berbagai macam kursus-kursus bahasa Inggris dan mengerti akan hal itu, dan ada sertifikat di sana. Sehingga masyarakat membuktikan bahwasanya keluarga pembohong, Jokowi harus diadili, Gibran layak dimajukan, dan Kompas jadi ternak Mulyono. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman ketahui saat ini, sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.